Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sekalian diajak untuk bagaimana merefleksikan tentang Hari Raya Minggu Palma. Tadi kita masuk lagu pembuka dinyanyikan dengan begitu megah sebagai bentuk penyambutan terhadap raja. Yerusalem, Yerusalem, lagu kemenangan, lagu yang mengisahkan tentang bagaimana seorang raja datang. Kemudian bacaan-bacaan suci dan juga mazmur yang dinyanyikan mengisahkan tentang ratapan. Jadi hari Minggu Palma menegaskan dua aspek, yaitu penderitaan dan kemuliaan. Saya meminta kor untuk mengulangi refren mazmur tadi. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku ya kita semua sama-sama ulangi. Itulah mazmur ratapan. Mazmur yang berisi tentang bagaimana penderitaan, bagaimana seolah-olah Allah meninggalkan kita. Tetapi dalam Mazmur 22 sebenarnya ada dua hal penting. Di awal mengisahkan tentang bagaimana ratapan penderitaan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di bagian pertengahan mengisahkan tentang ucapan syukur. Jadi pulang baca Mazmur 22. Bagaimana Mazmur itu mengisahkan tentang ratapan dan ucapan syukur. Mazmur inilah yang kemudian dipakai oleh Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kurang lebih 3 bulan lalu, kita baru saja menyaksikan atau merayakan Hari Raya Natal, di mana-mana ada kerlap-kerlipnya lampu Natal, pohon Natal yang bersaingan dengan spanduk-spanduk. Jadi mungkin kurang terasa suasana Natalnya. Biasanya kalau suasana Natal itu di mana-mana di gang-gang itu ada begitu banyak pohon Natal. Tetapi kali ini sepertinya kalah dengan spanduk. Minggu kemudian kita mulai memasuki masa Prapaskah, di mana kita sekalian diajak untuk mengalami pertobatan, termasuk misa patroli dan pengakuan dosa. Saya berharap bahwa semua umat Paroki Nasleo sudah mengaku dosa sebagai bentuk keikutan serta
dalam penghayatan iman. Di sini kita bisa membayangkan bahwa kegembiraan, penderitaan, dan kemuliaan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan selalu ada dalam diri kita. Keduanya selalu beriringan, bahkan pun bersama-sama. Dan pemazmur mengungkapkan itu, ratapan. Bahkan pengkhotbah pun mengisahkan demikian. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, di mana satu silih berganti dengan yang lain. Jadi Minggu Palma pada intinya kita sekalian merefleksikan tentang kisah sengsara dan kemuliaan. Tadi nyanyian-nyanyian pun sudah dilakukan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat kembali kisah Yesus. Pada hari Minggu Palma, Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia menunggangi keledai dan disambut dengan lambayan daun palma. Lalu orang berteriak, Hosana putra Daud, Hosana putra Daud, atau yang populer di sini bilang Palate, ungkapan kegembiraan. Sebab harusnya kita menyambut raja. Sebab Yesus yang masuk ke kota Yerusalem sebagai raja nyata dalam diri kita. Dia masuk ke kota Yerusalem untuk apa? Untuk mengalami penderitaan, wafat demi keselamatan manusia. Penderitaan dan kemuliaan adalah dua aspek penting dalam misteri Paskah. Pada zaman Yesus, biasanya orang menyambut para pahlawan yang datang atau raja yang datang. Dari luar kota mereka mulai mengiringi. Biasa raja-raja itu menunggangi seekor kuda jantan yang gagah. Dan para serdadu menyambut dengan anjungan pedang. Dan mereka akan mendirikan sebuah gapura kemenangan atas peristiwa itu. Kurang lebih gapura itu sama seperti yang di depan itu. Begitu tinggi menyambut raja yang datang. Namun berbeda, sedikit kontras dengan cara Yesus. Dia datang menunggangi seekor keledai. Para penyambutnya menyokongnya dengan kedatangan lambayan daun palma sambil berseru, terpujilah nama Tuhan, Hosana putra Daud. Dan beberapa hari kemudian mereka mendirikan gapura di Golgota, gapura salib untuk Yesus. Refleksi untuk kita. Bagaimana hidup iman kita? Jangan sampai kita yang berteriak Palate, kita pun yang berteriak salibkanlah dia, salibkanlah dia. Sebab orang-orang pada zaman Yesus mengeluh-elukan Tuhan ketika memasuki kota Yerusalem. Makanya tadi kor menyanyikan lagu pembuka dengan begitu megah. Yerusalem, Yerusalem,
Itu adalah nada kemenangan bahwa raja memasuki kota. Tapi kita lihat bersama, kita baca bersama, kita mengetahui bersama, setelah itu mereka mulai mundur pelan-pelan. Ini memang cukup miris dan memang miris. Sebab para murid yang dengan setia menyatakan imannya berlari ketika Yesus diadili di depan Pilatus. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap. Bahkan Petrus mengatakan demikian, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Jadi hati-hati dengan ucapanmu, sebab ucapanmu yang sekarang haruslah kamu laksanakannya di depan. Sebab Yesus sudah mengatakan, imanmu akan goncang ketika kamu menghadapi penderitaan. Dan itu memang sering terjadi. Banyak orang mulai menyalahkan Tuhan, bahkan mengkambing hitamkan Tuhan. Ketika doa-doa mereka tidak tercapai, yang mereka salahkan adalah Tuhan. Ketika mereka tidak lulus ujian, yang mereka salahkan adalah Tuhan. Ketika mereka tidak mendapat pekerjaan, yang mereka salahkan adalah Tuhan. Jadi, apa yang diingini oleh manusia? Sebenarnya Yesus sudah memprediksi bahwa kamu semua akan tergoncang imanmu ketika kamu mengalami penderitaan. Karena itu, setialah selalu di jalan panggilan ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki pekan suci. Kita diajak untuk merenungkan puncak karya keselamatan Allah, di mana Kristus, Sang Putra Allah, mengosongkan diri seperti tadi bacaan pertama. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Ia yang dari surga turun ke dunia, melakukan kehendak baik, dan pada akhirnya menyerahkan nyawanya untuk banyak orang. Inilah makna dari Hari Raya Minggu Palma. Sebuah refleksi yang mendalam, bahwa jangan sampai kita yang mengeluh-elukan Tuhan dengan Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud, Palate. Kemudian kita juga yang berteriak, salibkanlah dia di dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita menginjak orang lain ke bawah untuk kita berdiri lebih tinggi dari yang lain. Mungkin saja dalam setiap pekerjaan kita menindas orang lain. Atau mungkin saja di dalam hidup rumah tangga kita tidak setia. Karena itu, refleksi yang mendalam. Ketika kamu menghadapi penderitaan, haruslah kamu berjalan sampai akhir, agar kamu sampai kepada kemuliaan. Kristus telah menunjukkan itu. Dia tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Orang-orang akan mendirikan gapuranya di Golgota. Tetapi ia masuk dengan keberanian. Hendaklah kalian semua demikian. Masuklah ke kota Yerusalem dengan kegembiraan dan harapan, dengan duka dan kecemasan hidupmu. Dan laluilah salibmu. Sebab apa? Tuhan mengajak kita untuk menyalibkan segala kedosaan kita
dan kemudian bangkit bersama Kristus dari hal-hal yang baik, dari komitmen yang kita bangun, dari komitmen yang kita buat. Jadi kita sekalian yang telah menerima sakramen tobat, kembali lakukanlah komitmenmu yang baik. Agar apa? Agar kamu memperoleh kemuliaan. Semoga kita sekalian yang hadir di sini dapat memaknai perayaan Paskah ini dengan baik. Amin.